Sakit sekali. Air. Air. Bukankah ini nona besar keluarga Su yang paling lembut dan berbudi luhur? Sekarang seluruh dunia tahu kau barang rongsokan. Bersikaplah patuh. Cepat temukan tabib ulung itu. Kakek sudah... Adik. Adik. Jie Ching, mengapa kau begitu bodoh? Bukankah cuma diperkosa? Kerjasama yang baik, keluarga Su, menjadi milikmu. Hantu. Xing Chen, kau akhirnya kembali. Aku sudah kembali. Kakak, semua yang menjadi utang keluarga Su padamu, aku akan menuntutnya satu persatu agar dibayar lunas. Nona Su, ibumu meminta kami mengantarmu pulang. Sungguh sial. Su Xingchen berusia 24 tahun, salah satu dari kembar keluarga Su, namun dipaksa keluarga Su pergi ke luar negeri selama 4 tahun. Zuo Qingchuan, berusia 27 tahun. Pewaris keluarga Zuo, terlihat mata keranjang, padahal menderita gangguan kebersihan yang parah. Bahkan tidak bisa menyentuh tangan wanita. Semua orang bilang kau tidak berguna? Sepertinya itu hanya rumor. Langsung saja ke intinya Tuan Zuo. Katakan di mana tabib dewanya berada, maka aku akan membantumu, membalaskan dendam kakakmu. Bukan hanya balas dendam, aku ingin seluruh keluarga Su. Menikahlah denganku. Keluarga Su akan menjadi mas kawinmu. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Tengah malam begini, ribut-ribut di sini. Ini adalah keluarga Su. Kalian ini siapa? Berani-beraninya membuat onar di rumahku? Nyonya Su, saya datang untuk melamar. Ibu, Kenapa kau keluar dengan pakaian seperti ini? Direktur Zuo datang untuk melamarmu. Hahaha. Saya Zuo Qingchuan, datang untuk melamar putri kedua keluarga Su, Su Xingchen. Kau? Ibu tiri, aku sudah kembali. Nyonya Su Xingchen adalah tunangan saya. Mohon kepada keluarga Su agar memperlakukannya dengan baik. Terima kasih, suamiku. Kalau begitu aku akan mengambil barang peninggalan kakakku. Tuan Zuo, tunggu sebentar. Jika ini terjadi lagi, Nona Su sebaiknya jangan memiliki tangan lagi. Tuan Zuo, Su Xingchen sejak kecil sudah dibuang ke luar negeri. Dia sama saja dengan kakaknya, Su Qingqing, sama-sama wanita tidak beres. Tuan Zuo, coba pertimbangkan saya. Pergi. Tolong berikan minuman untuk wanita ini, anggur simpanan terbaikku. Bisakah saya menikmati keindahanmu? Aku hanya berpura-pura tidak tertarik. Aku suka. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang lebih sepi?
Kita bisa mengobrol dengan nyaman. Aku punya tempat yang lebih baik. Dasar tidak sabaran. Hei, siapkan mobil untuk menjemput istriku. Lepaskan aku. Apakah kau ingat hotel ini? Kakak meninggal karena dipaksa olehmu di sini. Aku akan memastikan kau tidak punya keturunan di tempat ini. Kau masih terlalu muda jika ingin melawanku. Kau sudah meminum anggurku yang mahal. Sekarang saatnya kau yang membayar tagihannya. Hari ini aku akan memergoki perbuatanmu. Tuan Zuo, kau lihat sendiri kan? Su Xingchen sama saja seperti kakaknya. Terlalu berisik. Nona Su dan Tuan Yan, silakan minum sisa anggurnya. Tuan Zuo, aku ini sedang membantumu loh. Aku juga sedang membantu kalian. Nikmati. Kakak, jangan tinggalkan aku. Kakak, jangan tinggalkan aku. Kelihatannya agresif sekali, tetapi tetap saja jatuh ke perangkap orang lain. Bodoh sekali. Panas 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 sekali. Aku beritahu kamu, jangan coba-coba menguji batas kesabaranku. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang aku lakukan padamu? Apa kamu sendiri tidak tahu? Kamu yang mencampurkan sesuatu, benar. Kan? Dan juga Su Xingchen, dia bahkan mengkhianatiku. Aku tidak akan memaafkannya. Ci, kamu pikir kamu sepintar apa? Bukankah kamu tetap dimanfaatkan orang lain? Su Xingchen ini jauh lebih pintar darimu. Dia tahu bagaimana memanfaatkan pria untuk mencapai tujuannya. Kenapa? Kamu masih mau memukulku? Siming, kamu jangan marah. Aku hanya tidak sempat bereaksi. Aku sudah menjadi milikmu, kamu harus bertanggung jawab padaku. Su Xingchen, kamu telah mencoreng harga diriku, Yan Siming. Hari ini aku akan membalasnya dengan nyawamu. Aku rasa kamu belum punya kemampuan untuk itu. Kalau berani, bunuh saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Dulu kamu mencelakai kakak, sekarang kamu mau membunuhku juga? Jangan terburu-buru, mari kita main pelan-pelan. Tapi hari ini aku tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Aku harus pergi, kencan dengan tunanganku. Benar-benar terkilir? Siapa yang masuk ke sarang harimau dan hampir dimakan, tapi malah membalas kebaikan dengan kejahatan? Aku beri kamu alamat tabib ilahi sebagai kompensasi. Bukan tangan ini yang terkilir. Sudah sembuh? Kamu sama sekali bukan perwakilan tabib ilahi, kamu adalah tabib ilahi itu sendiri. Kamu sedang mengujiku? Tuan Zuo, Kalau kamu bukan tabib ilahi, lalu mengapa saat aku berada di dekatmu, suasana hatiku menjadi lebih baik? tenang saja. Penyakit kakek tidak akan ada masalah.
Tapi janji yang kamu berikan padaku jangan sampai kamu lupakan. Menarik sekali. Su Xiaohan, mau apa kau datang ke sini? Si Ming, kau ingin menyerang Su Xingchen dan Zuo Qingchuan untuk melampiaskan amarahmu? Pergilah. Lihat, ini video Su Xingchen, kakaknya Su Qingqing. Selama kita mempublikasikan video ini, Su Xingchen sangat peduli pada kakaknya. Dia pasti akan kehilangan akal. Jika ini tersebar, bukankah aku juga akan hancur? Tenang saja, aku sudah mengurusnya. Baiklah. Lakukan saja seperti katamu. Tapi kau harus menjamin bahwa rencana ini berjalan sempurna. Jika tidak, kita semua akan tamat. Tenang saja, aku akan mengaturnya. Oh, siapa yang datang? Keluarga Su tidak menyambutmu. Aku datang untuk mengambil peninggalan kakakku. Setelah selesai aku akan pergi. Belum menikah, tapi setiap hari berkeliaran dengan pria lain. Murahan seperti kakakmu. Su Xiaohan, kau pikir dengan begini kau bisa membalasku ya? Aku beritahu ya, perbuatanmu hanya akan menjerumuskan dirimu ke dalam kesulitan yang lebih dalam. Su Xingchen, jangan bangga. Kau pikir dengan begini kau menang? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin membuat keluarga Su tidak tenang. Kau menghancurkanku, Yan Ximing. Aku akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan kerabat. Gila, benar-benar gila. Hehe, pertunjukan besar akan segera dimulai. Sesuai perintahku, sebarluaskan video Su Qingqing. Pak, apakah Bapak melihat berita hari ini? Kenapa baru sekarang kamu bilang pergi ke keluarga Su? Baik, Su Xingchen, jika kamu berani melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, meskipun harus melawan takdir, aku akan merebutmu kembali. Xingchen, video kakakmu. Aku sudah mengatur orang untuk menanganinya. Dalang di baliknya, sudah kutemukan, dia adalah Su Xiaohan. Turunlah dulu, aku akan membereskannya. Di video itu, kakak menangis memohon sebanyak 32 kali. Dipukul 18 kali, dicekoki 3 jenis cairan yang tidak diketahui. Akhirnya karena kesedihan yang mendalam, dia melompat. Menurutmu, perasaan macam apa yang dia rasakan saat meninggalkan dunia ini? Sebelum dia meninggal, nama yang dia sebutkan adalah kamu. Bagaimana Bapak tahu? Hari saat dia jatuh dari gedung, dia mendarat di mobilku. Apalagi yang dia katakan padamu? Dia berharap kamu hidup dengan baik, hidup untuk dirimu sendiri. Aku akan melakukannya. Namun sebelum itu, aku akan membuat semua orang yang menindasnya membayar semua perbuatan buruk mereka. Bagus, aku akan ikut denganmu. Kenapa Bapak ingin membantuku? Apa karena kakek Bapak? Kadang-kadang, kamu cukup pintar, tapi kadang-kadang, kenapa kamu begitu bodoh? Kalian siapa? Kenapa memukul saya? Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu. Karena mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu. Saya juga terpaksa. Mereka memberikan terlalu banyak. Saya akan memberimu harga 2 kali lipat. Dengarkan perintah saya. Jika tidak, Katakan saja, apapun yang kamu katakan saya akan menyetujuinya. Tenang saja, saya paling mahir melakukan hal ini. kenapa? Apa kamu sudah tidak sabar? Bagaimana? Sudah diselesaikan semua? Tenang saja, perbuatan buruk mereka berdua akan tersebar di seluruh kota besok. 2 orang ini, saya tidak akan membiarkan salah satu pun lolos. Sebagai balasan, bagaimana kamu akan mengganti rugi saya? Zuo Qingchuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada, hanya ingin menanyakan kepadamu, apakah Dokter Dewa benar-benar kamu? Jika saya mengatakan bukan, apa kamu akan percaya? Direktur Zuo,
kakek kritis. Tidak peduli kamu iya atau bukan, sekarang kamu harus iya. Yan Siming, apa yang sedang kamu lakukan? Apalagi yang bisa dia lakukan? Tidak lain hanyalah mencabut selang oksigen. Dia adalah pengacau, kan? Omong kosong apa yang kau katakan? Kakek mengadopsi saya. Saya bahkan rela memberikan hidup saya untuknya. Mana mungkin saya mau mencelakainya? Kalau begitu biar saja sesuai keinginanmu. Nyawa dibayar nyawa. Su Xingchen, tutup mulut kotormu. Sulit untuk benar-benar mengenal hati dan pikiran seseorang. Kak, Jika kau berani lagi bicara, tidak sopan pada kakak ipar, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kematian. Pergi. Ada apa dengan kakek? Kakek sudah tidak apa-apa, kau tunggu saja sebentar lagi. Aku pulang dulu. Sebelum kakek bangun, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Saya sangat lelah, saya butuh istirahat. Sudah bangun. Kesempatan sebagus ini, kau tidak melakukan apapun padaku. Apa kau impoten? Atau aku yang kurang menarik? Tidak sadarkan diri, tidak seru sama sekali. Aku bahkan belum beraksi. Fobia kebersihanmu sudah sembuh. Hei, tenanglah, aku hanya bercanda. Lain kali hati-hati. Aku suka yang sungguhan. Kakekku, Aku cukup iri padamu. Seorang dokter, tetapi tidak bisa menyelamatkan kerabat dekatmu. Bahkan pertemuan terakhir pun tidak bisa. Nyawa kakek sudah terselamatkan? Kata dokter, gumpalan darahnya sudah dikeluarkan melalui batuk. Xingchen, terima kasih. Masalahmu dengan Xiaohan sekarang sudah tersebar luas di luar. Kau harus menikahi Xiaohan. baik. Aku bisa menikahi Su Xiaohan, tapi kau harus mengerti. Pernikahan kita hanya akan menjadi transaksi. Aku tidak akan memiliki perasaan apapun kepadamu. Kau juga tidak boleh ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Mengerti? Xiaohan adalah nona dari keluarga Su. Aku sarankan kau jangan keterlaluan. Siming, video Su Qingqing ada di tanganku. Jika kau tidak ingin kehilangan reputasimu, aku tidak keberatan membagikan versi tanpa sensor dan kualitas tinggi, agar semua orang melihatnya. Baik. Aku setuju. Tapi, kau harus memastikan video ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Aku tidak ingin Xiaohan menjadi bahan tertawaan siapapun. Pesta pertunangan lusa, aku ingin kau menikahinya dengan terhormat. Baik. Besok, Yan Siming dan Su Xiaohan bertunangan. Apa pendapatmu? Orang-orang yang harus diundang saja. Suamimu akan menurut. Tutup pintunya. Sudah waktunya bagi kerabat keluarga Su untuk kita tuntaskan perhitungan. Su Xingchen, kau gila ya. Hari ini adalah hari bahagia adikmu, Su Xiaohan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ibu tiri sudah pikun ya. Sejak kecil hingga sekarang, aku hanya punya satu kakak kembar, tidak punya adik. Kau. Kalian menikmati kekaisaran yang dibangun ayahku, menikmati kekayaan yang dibawanya kepada kalian, namun sama sekali tidak memiliki rasa terima kasih. Tidak peduli apakah aku hidup atau mati, diasingkan sudah cukup buruk. Kalian bahkan mendukung kejahatan, menghina kakakku, sampai dia mati dengan penyesalan. Hari ini, aku akan datang dan menyelesaikan perhitungan ini dengan kalian. Hari ini, saya akan datang dan berurusan dengan kalian secara tuntas. Su Xingchen, kamu sudah bertindak semena-mena, ya? Apa kamu pikir keluarga Su tidak ada orangnya lagi?
Tuan Zuo. SST, saat istri saya berbicara, diamlah. Mengerti? Kak, apa maksudmu? Kak, aku juga menantu di keluarga kalian sekarang. Apa kamu tidak akan memihak kami? Jelas. Saya di sini untuk mendukungnya. Kau, Su Xiaohan, hari ini biar kulihat seberapa besar kerabat keluarga Su memanjakanmu sampai kamu menjadi tak terkendali seperti ini. Paman, jika kamu memukul Su Xiaohan habis-habisan, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. jangan. Jangan pukul. Aku akan bergerak. Apa kau belum makan? Su Xingchen, Siming, apa kamu hanya akan menonton saja? Berikutnya, Ibu Tiri, Giliranmu. Jangan bergerak, karena ini sudah kacau. Pesta pertunangan Su Xiaohan, lebih baik santai saja dan tidur nyenyak. aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sudah jelas kan? Dasar tidak tahu malu. Xing Chen, pelan-pelan saja, balas dendam, harus dinikmati prosesnya. Apa yang kita bicarakan bukan hal yang sama. Kalau begitu selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya, aku ingin seluruh perusahaan mereka bangkrut. Su Xingchen, kepahitan yang aku rasakan di pesta pertunangan, pasti akan aku tuntut kembali. Kedua perusahaan kita sudah bekerja sama selama belasan tahun. Persahabatan selama bertahun-tahun, kitalah yang pilihan paling terpercaya. Bapak Wang, meskipun kami adalah perusahaan baru, tetapi aku bersedia memberi diskon 5%. Syarat dari kedua perusahaan, kalian bagus. Tapi bagaimanapun juga, aku hanya bisa bekerja sama dengan satu perusahaan saja. Ditambah lagi dukungan dariku, Zuo Qingchuan. Kalian tidak perlu khawatir adanya risiko, karena ada aku di sini. Su Xingchen, kamu curang. Ini namanya pasangan yang bersatu, bekerja sama melawan pihak luar. Kau. Asalkan aku bisa mengalahkanmu, aku bisa melakukan apa saja. Mama, aku dan Si Ming sudah mendengarnya. Seharusnya Su Xingchen mati saja di luar negeri. Sekarang pun belum terlambat. Jika dia menghilang, Zuo Qingchuan, aku lihat bagaimana dia bisa lari lagi. Kesehatan kakek membaik berkat perawatan. Su Xingchen, entah kenapa, hari ini tiba-tiba menjadi parah. Di mana Xing Chen? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kakak, aku sudah menyelidikinya. Dia sama sekali tidak pernah belajar pengobatan dan juga tidak memiliki izin praktik medis. Dia menikah denganmu hanya ingin mencelakai kakek dan merebut harta keluarga Zuo. Zuo Qingchuan, percayalah padaku, aku tidak mencelakai kakek. Biarkan aku memeriksa nadinya. Bawa Yan Ximing keluar. Kakak, Suruh dia diam. kau pasti sudah dibutakan olehnya kan? Kau harus menyelamatkan kakekku. Tolonglah. Ada seseorang yang mencelakai kakek. Siapa? Aku tidak akan memaafkannya. Kenapa aku merasa ada hawa dingin di belakangku? Ya, Apa obat yang kau berikan kurang banyak? Bagaimana kalau kau coba lagi? Kali ini langsung racuni saja kakek tua itu. Aku tidak percaya jika hal ini terjadi. Zuo Qingchuan masih bisa mempercayai Su Xingchen seperti itu. kau sudah gila. Jika ketahuan oleh Zuo Qingchuan, aku hanya akan mati lebih cepat. Oh ya, mana mungkin aku rela. Aku hanya benar-benar tidak tahan dia menghina pernikahan kita seperti itu. Semua salah Su Xingchen itu, dalam waktu singkat, dia benar-benar bisa membuat Zuo Qingchuan begitu terpesona. Dia datang untuk mencari kematian. Kalau begitu biarkan dia mendapatkannya. Nikmati saja kehidupanmu sekarang, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Direktur Gao, dengarkan penjelasanku. Itu adalah Su Xingchen, dia melakukan persaingan tidak sehat.
Dengan kerugian proyek sebesar ini, urus saja sendiri. Halo? Halo? Bagaimana keadaan keluarga Su? Mereka sedang mencoba bertahan dan masih terus mencari proyek baru. Kalau begitu, habisi mereka sampai ke akarnya. Keluarga Su sudah tiada. Kami tidak punya apa-apa lagi. Sekarang kita harus kemana? Bu, semuanya baik-baik saja. Kita masih punya Siming. Benar sekali. Yan Siming akan segera datang dan menemani kalian. Bagaimanapun kalian adalah keluarga. Berkumpul bersama kan? Ayo Nyonya, ayo. Ini adalah tempat aku dan kakak tumbuh sejak kecil. Sayangnya sekarang, jejak kami sudah lama hilang. Ini seharusnya benda terakhir yang ditinggalkan kakakmu. Harpa ini sebenarnya milikku. Kak, kenapa kakak kembali? Xingchen, coba tebak apa yang baru saja kakak lakukan. Ini adalah yang aku minta dibuat khusus oleh pengrajin terkenal untukmu. Semoga kamu sukses memenangkan kejuaraan bulan depan. Wah, terima kasih kak. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Bibisan. Bibisun, aku mohon padamu, jangan kirim adikku ke luar negeri. Aku tidak akan membiarkan dia menimbulkan masalah lagi bagi keluarga. Tolong Bibisun, aku mohon padamu. Bibisun, tolong, aku mohon padamu. Bibisun, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Harpaku, harpaku, harpaku. Kak, kakak, tolong aku. Kakak. Xingchen. Xingchen, jangan takut. Kakak pasti akan menjemputmu pulang. Xingchen, jangan takut. Kakak pasti akan membawamu pulang. Kakak, kenapa kau tidak menungguku kembali? Sekarang aku sendirian. Mulai sekarang ada aku, kau tidak akan pernah sendirian lagi. Kakak ipar, aku salah. Tolong jangan usir. Aku dari keluarga Zuo. Aku sungguh tahu aku salah. Kakak ipar, Air mata buaya, kau pikir aku akan percaya lagi? kakak ipar. Itu semua karena wanita murahan, Su Xiaohan yang menghasutku. Kakak ipar, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku pasti akan memutuskan hubungan dengan mereka. Aku sudah menemui kakek. Apalagi yang engkau lakukan pada kakek? Kakak ipar, aku tidak melakukan apa-apa. Aku pergi menemui kakek untuk meminta maaf. Untungnya orang tua itu ingat akan kasih sayangnya saat membesarkanku dan memaafkanku. Jika kakak ipar bersikeras mengusirku dari keluarga Zuo, aku khawatir itu akan membuat orang tua itu tidak senang lagi. Yan Siming, jangan coba-coba menguji batas kesabaranku. Aku peringatkan kau jika ada lain kali. Masalahnya tidak hanya satu pukulan. Kapan kamu datang? Aku lupa. Kenapa kamu tidak bersuara? Pemandangan itu benar-benar indah. Aku tidak tega mengganggu. Nanti, aku ingin mendengarnya lagi. Nanti saja. Aku mau mandi dulu. Ying Chen, aku serius. Bagaimana jika kita mencoba? Su Xiaohan, kita batalkan pertunangan kita. Kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Mari kita bekerja sama. Xing Chen, bagaimana jika kita mengubah sandiwara? Ini menjadi kenyataan. Zuo Qingchuan. Kita hanya berurusan bisnis. Harta keluarga Su sudah berhasil diambil kembali. Sisanya hanyalah menyeret pembunuh kakakku ke pengadilan.
Setelah semuanya beres, aku akan meninggalkan kota ini. Sudah tidak ada lagi yang patut ku ingat di sini. Lalu bagaimana denganku? Apakah kamu sama sekali tidak memiliki perasaan kepadaku? Tidak, Su Xingchen, apakah hatimu terbuat dari batu? Pria milikmu, kakak laki-lakiku, sedang berkencan rahasia dengan Su Xiaohan. Kalian belum mencabut pernikahan kalian, tapi dia sudah mengkhianatimu dengan parah. Menurutku, lebih baik kau bersamaku saja. jika kau berisik lagi, aku akan menusuk tenggorokanmu sampai tembus. Zuo Qingchuan, jangan sentuh aku dengan tangan yang pernah kau gunakan untuk menyentuh wanita lain. Kau cemburu. Aku belum membatalkan pertunangan kita. Siapa yang mengizinkanmu bersenang-senang di luar sana? Aku tidak bersenang-senang. Aku mabuk. Apa peduliku? Ada urusan apa? Mengenai kematian kakakmu, ada beberapa dokumen di tanganku. Tapi ini masalah besar. Aku harus memberikannya langsung padamu. Kenapa aku harus mempercayaimu? Apa kau benar-benar percaya bahwa Su Xiaohan bisa membunuh kakakmu sendirian? Kapan kita bertemu? Sekarang, Siming. Zuo Qingchuan, dia bukan manusia. Sudah mabuk begini, tapi masih saja berhati-hati. Tidak berguna. Beri aku satu kesempatan lagi. Ibuku masih punya rencana cadangan. Sebaiknya kau berdoa agar ibumu berhasil melakukannya. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. kematian kakakmu benar-benar kecelakaan. Bagaimanapun juga, aku ini ibumu. Tidak usah membuang waktu denganku dengan berpura-pura. Kecelakaan atau pembunuhan, fakta akan terungkap. Kau benar. Lihat aku ini, kau sudah duduk begitu lama. Aku lupa menuangkan air minum untukmu. Mana datanya? Aku akan mengambilkannya sekarang. Bagaimana kalau kau minum dulu? Tenangkan dirimu, karena ini menyangkut kakakmu. Kau yang meracuni diri sendiri. Aku harap kau bisa minum lebih cepat. Kau, Aku sudah mengikuti dokter dewa bertahun-tahun di luar negeri. Jika aku tidak punya kemampuan sebanyak ini, berani-beraninya aku kembali dan melawan kalian. ah, ah, Semua dokumen ini tidak berguna. Su Xingchen, kamu mau melakukan apa? Tampaknya kamu memancingku ke sini hanya ingin memberiku obat. Maaf saja, hanya kamu yang bisa menikmatinya. Ah, Syukurlah kamu baik-baik saja. Xingchen, jangan tinggalkan aku. Tetaplah di sisiku, ya. Aku sudah takut. Tidak ada kamu lagi di sisiku. dingin sekali. Coba katakan, untuk apa lagi aku mempertahankan kalian? Siming, bukankah kamu selalu menginginkan perusahaan keluarga Zuo? Kita bisa menggunakan ini untuk menjebak Su Xingchen dan menyalahkan Zuo Qingchuan. Aku ingin mereka berdua merasakan rasanya tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Jangan.
Maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru. Sungguh indah. Indah apanya? Memilikimu sungguh indah. Dasar perayu. Ketika aku berusia 6 tahun, ibuku meninggal, lalu ayahku menikah lagi. Ketika aku berusia 10 tahun, ayahku meninggal lagi. Aku terlahir berkepribadian kuat, tidak mau diatur, jadi ibu tiriku mengirimku ke luar negeri, agar aku hidup sendirian. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Lalu bagaimana kamu mempelajari ilmu pengobatan itu? ilmu pengobatan itu ketika aku masih SMP. Aku bekerja paruh waktu sambil sekolah. Saat itu aku tidak punya uang. Suatu kali aku demam tinggi, aku hampir mati. Untungnya ada seorang kakek tua, dia menampungku dan mewariskan padaku seluruh ilmu pengobatannya. Baru aku tahu, dia adalah pewaris jarum, Miao yang terkenal. Lagi? Masih terlalu dini. Akan kulihat bagaimana kau bisa tertawa lagi. Ada apa ini? Rencana tender Hotel Beihai bocor. Saya tidak tahu kenapa, tapi didapatkan oleh pesaing kita. Proyeknya direbut. Siapa yang melakukannya? Ini ditemukan di lokasi kejadian. Setelah diperiksa, ini anting milik Su Xingchen. Hei, Rencana Hotel Beihai, kami sudah mempersiapkannya selama 5 tahun. Ini menyangkut penghidupan ribuan karyawan di perusahaan. Anda tidak boleh melindunginya. Su Xingchen ini sungguh pembawa bencana, harus dihukum berat. sebelum masalah ini diselidiki tuntas, saya ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Apa? Zuo Qingchuan dibawa untuk diselidiki, saya akan segera ke sana. Su Xingchen, saya punya cara untuk menyelamatkan Zuo Qingchuan. Bukan giliranmu, namun engkau mengingatkanku, di antara kita, masih banyak hutang yang belum diselesaikan. Ini semua kau yang rencanakan, kan? Kakak, jangan bicara sembarangan. Kau sudah kehilangan semua pengaruhmu. Separuh perusahaan sekarang sudah menjadi orang-orangku. Ayah sudah tidak berdaya. Tunggu dia meninggal, keluarga Zuo akan menjadi milikku. Kau hanya berkhayal. Kau berani menyentuh Xingchen. Tenanglah, kakak. Jika aku mati, Su Xingchen ini juga harus mati bersamaku. Kalian benar-benar tidak mengenal Xingchen. Dan engkau lebih tidak mengenalku. Wah, kamu sudah bangun. Sekarang kita akhirnya bisa bicara baik-baik, Su Xingchen. Semua yang pernah aku alami, kamu harus membayarnya kembali padaku. Hanya kau, dan kau, kalian berdua hanyalah pecundang di hadapanku. Oh ya, kalau begitu, aku harus membuat kakak kandungmu menderita jauh lebih buruk daripada kematian dan tidak akan pernah tenang. Sun Yan, Jangan terburu-buru, pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Bu, aku punya cara. Sun Yan, Su Xiaohan, aku peringatkan kalian, jika kalian berani mencari masalah sekarang, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan kalian nanti. Hahaha. Masih bicara besar? Kau pikir kau ini siapa? Tanpa Zuo Qingchuan, kau bukan apa-apa. Kau, apa yang kau lakukan? Kakak, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Saya mungkin tidak mengenal Su Xingchen. Tapi apakah saya tidak mengenalmu? Zuo Qingchuan, saya diadopsi di keluarga Zuo sejak kecil. Orang yang paling mengenalmu adalah saya. Kau ini egois dan sombong sejak kecil. Andai saja saya bisa mendapatkan sedikit saja keuntungan dari keluarga Zuo, saya tidak akan dipaksa sampai seperti ini olehmu. Kau sendiri yang tidak kompeten, jadi jangan salahkan orang lain yang mendominasimu. Mau mencuri keluarga Zuo? Di kehidupan selanjutnya saja. Baiklah,
Kalau begitu jangan salahkan saya. Jika saya akan menghancurkan segalanya. Su Xiaohan, singkirkan Su Xingchen. Maaf. Dia sudah pergi duluan. Yan Ximing, bukan hanya kau yang tidak becus, sekutu yang kau cari juga lemah. Kakek, saya salah kakek. Kau terlalu mengecewakan saya. Qing Chuan, umumkan untuk segera mengadakan rapat pemegang saham. Saya ingin mengumumkan di depan umum bahwa Yan Ximing mulai sekarang tidak ada lagi hubungan denganku dan keluarga Zuo. Kakek, ini adalah tunangan saya, Su Xingchen. Selamat siang, kakek. Kali ini, untung ada kau. Tetapi, saya tidak menyetujui pernikahanmu dengan Qing Chuan. Kenapa? Wanita yang penuh tipu muslihat tidak cocok untukmu. Wanita yang penuh tipu muslihat, dia tidak cocok untukmu. Kakek, Xingchen adalah orang yang berhati mulia dan penuh kasih sayang. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Sebelumnya kakek 2 kali sakit parah dan Xingchen yang menyelamatkan kakek. Kau bahkan tidak punya kemampuan untuk menilai orang. Singkatnya, wanita semisterius ini sama sekali tidak boleh masuk ke keluarga Zuo kita. Kakek, Kenapa? Kau tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi? kakek, Xingchen adalah satu-satunya wanita yang ingin aku nikahi. Bagus. Kalau begitu, keluarga Zuo dan Su Xingchen, pilih salah satu. Kakek, maafkan aku lebih memilih untuk tidak menjadi pewaris keluarga Zuo, tetapi aku harus menikahi Xingchen. Kau pergi. Kakek, 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 kakek. Jika kau tidak ingin membuatku mati karena marah, putuskan hubungan dengannya sekarang. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengurus pemakamanku. Xingchen. Qing Chuan. Aku percaya padamu. Tenang saja, Xingchen. Aku pasti akan membuat kakek menerimamu. Qing Chuan, kakek paling suka makan kue jenis ini. Benarkah? Terakhir kali, aku lihat ada banyak di kamarnya. Aku tidak menyangka kau melihat sekilas di kamar rumah sakit dan kau langsung mengingatnya. Aku tidak bisa membiarkanmu berusaha sendirian terus. Kalau begitu aku akan menemanimu. Xingchen, bagaimana kalau kita tidak usah membuatnya saja? Tidak apa-apa, aku sudah membuat sebanyak ini, luka kecil ini, tidak masalah. Xingchen, akhirnya selesai juga. Kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, asal kakek bisa senang, aku rela melakukan apapun. Kakek, kakek, Hah? Qing Chuan? cicipi kue ini. Ini dibuat khusus untukmu oleh Xingchen. Kamu yang membuat? Iya. Kakek, aku tahu kakek sangat suka makan kue jenis ini, jadi aku sengaja mempelajarinya. Silakan kakek cicipi. Kakek, Aduh, perutku kakek ada apa? sakit, Kakek, sakit. kakek baik-baik saja? Su Xingchen, kamu meracuniku. Tidak, kakek, aku tidak meracuni kakek. Aku tidak mungkin meracuni kakek. Dasar wanita jahat penuh rencana busuk. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sungguh tidak melakukannya. Kakek, Pergi, jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Kakek, kakek, aku percaya Xingchen pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Aku akan menyelidiki kebenarannya nanti. Xingchen, kamu jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan pelaku sebenarnya dan membersihkan namamu. Qing Chuan, aku percaya padamu. Nona Su, aku sudah menemukan petunjuk. Sun Yan, sebelum kejadian, membeli bahan makanan yang mengandung racun dalam dosis kecil. Dan gerak-geriknya juga mencurigakan. Ternyata memang dia. Kenapa dia melakukan ini? Mereka memang tidak pernah berubah ya. Sun Yan, kenapa kamu meracuni kakek? Aku tidak melakukannya. Jangan menuduhku sembarangan. Jangan pukul dia. Aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan ibuku. Bukan Xiaohan. Aku yang melakukan semuanya. Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Tenang saja, aku akan menyerahkan kalian berdua kepada polisi. Aku yang melakukan semuanya, bukan Xiaohan. Bukan Xiaohan. Kakak, aku sangat merindukanmu. Xingchen, jangan berpikir begitu.
Kamu tidak salah, yang salah adalah orang-orang yang berniat jahat itu. King Chuan, aku tidak ingin kamu bertengkar dengan keluargamu lagi karenaku. Kamu kembalilah. Jangan biarkan mereka mengkhawatirkanmu. Tidak. Aku tidak akan kembali. Aku akan selalu berada di sisimu. Sampai kakek menerimamu. Terima kasih, King Chuan. Xing Chen, aku merasa semakin tidak bisa hidup tanpamu. Bagaimana ini? Kembali ke kamar masing-masing dan tidur lebih awal. Hei, siapa yang kamu bilang ada di tempat kakek? Su Xiaohan, siapa yang mengizinkanmu datang? Kalian membicarakan apa? Kenapa aku tidak mengerti? Kakek, kue-kue tempo hari, dialah yang menaruh bahan berbahaya itu. Kakek, aku tidak tahu mengapa kakak menuduhku seperti ini. Di sini belum giliranmu untuk berbuat sembarangan. Yauhan mengandung anak Qing Chuan. Kapan aku menyentuhnya? Malam itu di kamar hotel, meskipun Tuan Zuo mabuk dan salah mengira aku sebagai kakak Xing Chen, tapi aku tidak masalah. Xing Chen, dengarkan penjelasanku. Sebelum kamu datang menemuiku hari itu, aku sudah mengikatnya. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Tuan Zuo, kamu tidak menyukaiku tidak apa-apa, tapi kamu tidak boleh tidak mengakui anak ini. Tutup mulutmu. Qing Chuan, selama itu adalah keturunan keluarga Zuo, aku pasti akan mengakuinya. Sedangkan untukmu, Baiklah. Aku akan mundur. Baiklah. Aku akan mundur. Qing Chuan. Pergi. Su Xiaohan, aku tidak peduli apa yang akan kau lahirkan setelah 10 bulan, aku tidak akan peduli sama sekali. Syaratnya adalah kau harus bisa melahirkannya. Qing Chuan, Kakek, aku tahu kau mengandung anak Yan Ximing, tapi tidak masalah. Selama kau bisa membantuku mengusir Su Xingchen, aku akan memastikan anak ini hidupnya terjamin. Zuo King Chuan, kau milik siapa? Milikmu. Jadi apakah kau? Tidak pernah. Bukan hanya pada Su Xiaohan, tapi juga pada wanita lain. Siapa yang tahu? Kehidupanmu yang dulu, aku tidak ikut serta. Dan lagi, kau dan Su Xiaohan, di hotel waktu itu, aku hanya berada di depan pintu kamar dan kau memotongku. Siapa tahu kau dan Su Xiaohan tidak. Zuo King Chuan, kau seperti anjing, kau menggigitku. Lihat apakah kau berani lagi nanti. Dulu aku tidak bertemu denganmu, itu kerugianku. Mulai sekarang, aku hanya akan memilikimu seorang. Baiklah, aku tahu. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Anak Su Xiaohan, seharusnya itu anak Yan Ximing. Tidak peduli apa yang direncanakan wanita itu. Tidak peduli apa yang direncanakan wanita itu. Cepat atau lambat dia akan ketahuan. Su Xiaohan, aku bilang dia bodoh kan? Yan Ximing, yang menyuruhmu untuk meracuni kakek ya? Mengapa kalian semua ada di sini? Kakek, Su Xingchen ingin mencelakaimu. Aku menangkapnya basah, tetapi Qing Chuan tidak percaya, bahkan membantunya memfitnahku karena ingin mencelakaimu. Su Xiaohan, aku bilang kau bodoh dan kau benar-benar bersemangat mengakuinya. Yan Ximing menyuruhmu meracuni, apa dia tidak memberitahumu bahaya racun ini? Sedikit yang tersisa di sela kukumu ini sudah cukup menyebabkan kematian ibu dan bayi? Tidak mungkin. Jika tidak percaya, pergilah periksa ke rumah sakit. Kenapa Yan Ximing melakukan ini padaku? Aku mengandung anaknya. Benar-benar sudah keterlaluan. Panggil seseorang, seret wanita jahat ini keluar dari sini. Kakek Zuo, aku tidak melakukannya. Anda pernah berkata, Anda akan menjamin sandang pangan aku dan anakku. Pergi. Xing Chen. Kakek baik-baik saja? Nah, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Xing Chen. Xing Chen. Kakak? Kakak, kamu di mana? Kakak? Xing Chen, kamu harus kembali. Kakak akan mengawasimu dari surga agar kamu bahagia. Kakak? Kakak? Aku sangat merindukanmu. Kamu masih punya orang yang sangat mencintaimu. Dia menunggumu. Tidur nyenyak? Kakek Zuo.
Baguslah kalau kamu sudah bangun. Xing Chen, kakek salah menilaimu. Jaga dia baik-baik. Kamu datang, Orang yang kamu minta, sudah kubawa. Ada apa kamu mencariku? ini surat dari Zuo Qingchuan untukmu. Orang yang dia cintai selalu kamu, bukan Su Xingchen. Apa ini benar? Tentu saja benar. Aku punya dendam dengan Su Xingchen. Aku tidak akan membohongimu. Xing Chen, kamu sudah bekerja keras selama ini. Selama aku bisa bersamamu, aku tidak takut apapun. King Chuan, lama tidak bertemu. Lu Shui, kenapa kamu ada di sini? Aku kembali untuk berkunjung. Tidak kusangka aku akan bertemu denganmu di sini. Nyonya, Lu Shui adalah teman Tuan Presiden saat kecil. Mereka berdua dulunya sangat akrab. Halo, aku Su Xingchen. Halo Nona Su, ku dengar kamu bersama King Chuan. Selamat ya untuk kalian. Terima kasih. Apa kamu merasa Lu Shui dan Nona Su terlihat agak mirip? Qing Chuan, Ada apa? apakah kamu mencintaiku? Kenapa tiba-tiba kamu bertanya begitu? Tidak apa-apa. Hari ini Lu Shui datang ke rumah, kamu tidak ada. Gadis ini datang tapi tidak memberitahuku. Xing Chen, kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Mungkin karena hari peringatan, meninggalnya kakak sebentar lagi. Hatiku sedikit sedih. Xing Chen, aku akan selalu menemanimu. Mungkinkah dia mencintaiku hanya karena aku mirip dengannya? Kakak, apa yang harus kulakukan? Tebak siapa aku? King Chuan. Swear, Kenapa kau punya waktu hari ini? Datang ke rumahku? aku datang mencari Paman Lu. Kau masih ingat sewaktu kita kecil? Kita bermain bersama di sini. Tentu saja aku ingat. Waktu kecil itu, kita bermain peran sebagai pengantin pria dan pengantin wanita, dan kau bahkan bilang akan menikahiku. Swear, itu semua hanya permainan, masa kecil. Lagi pula, yang selalu kucintai hanyalah Xing Chen. Kita tidak akan berpisah. Zua King Chuan, sejak kecil hingga dewasa, aku tidak pernah gagal mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku pasti akan mendapatkanmu. Qing Chuan, Xing Chen, selamat datang di pestaku. Terima kasih atas undanganmu. Kenapa kau ada di sini? Kita semua tumbuh bersama sejak kecil, apapun kesalahpahaman yang ada sebelumnya. Jangan sampai membuat keributan di pestaku. Tentu saja, aku harus menghargai Shue'er. Aku dengar Su Xingchen itu hanyalah pengganti Lu Shui. Lu Shui adalah cinta sejati Zuo Qingchuan. Benar, aku juga mendengarnya. Lihat Lu Shui, sangat anggun dan berkelas. Berbeda dengan Su Xingchen itu, terlihat biasa saja. Aku sungguh hanya pengganti Lu Shui. Hei, kalian tahu tidak? Aku dengar keluarga Lu yang merupakan keluarga medis terkemuka memang sengaja dicarikan untuk mengobati Lu Shui. Ada apa? Lu Shui sebenarnya hampir meninggal. Jika bukan karena transplantasi jantung, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Lalu dari mana jantung itu berasal? Aku dengar itu sumbangan. Dibeli dengan uang, mungkin? Siapa yang tahu? Cepat panggil dokter. Seseorang pingsan. Lu Shui sungguh luar biasa. Tidak sia-sia dia adalah yang terbaik di kalangan medis. Benar, dia jauh lebih baik daripada Su Xingchen itu. Xing Chen, jangan pedulikan ucapan mereka. Apa yang membuatku tersandung? Kau? Qing Chuan, Lihat baik-baik, ini adalah nyonya keluarga Zuo. Xing Chen, ayo kita pergi. Di sini, selalu saja ada lalat yang suka berisik. Qing Chuan, bisakah kau menemaniku sebentar lagi? Qing Chuan, bisakah kau menemaniku sebentar lagi? Aku baru saja kembali dan sedikit bosan.
Lu Shui, aku tidak peduli apapun tujuanmu. Bagiku, tidak ada yang lebih penting daripada Xing Chen. Xing Chen sekarang sedang tidak enak badan. Aku harus pergi. Qing Chuan, apakah kau benar-benar akan melepaskan segalanya demi Su Xingchen? Bahkan kakek? Kau mengancamku, Lu Shui. Kau seharusnya tahu, aku adalah orang yang paling benci diancam. Qing Chuan temani aku satu malam saja. Dan aku tidak akan menceritakan hal ini kepada kakek. Lagi pula, aku janji, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kondisi kakek belum sepenuhnya pulih sekarang. Obat kakek, hanya keluarga lu kami yang punya akses di negeri ini. Kau yakin? Baiklah, aku setuju. Tetapi kau harus berjanji, kau tidak akan pernah menggangguku lagi. Qing Chuan, apa yang kalian bicarakan? Xing Chen, maafkan aku. Aku tidak bisa mengantarmu pulang. Ada urusan yang perlu kuselesaikan. Tapi aku janji, setelah selesai, aku akan segera datang mencarimu. Xing Chen, percayalah padaku. Su Xingchen, masa-masa indahmu sudah berakhir. Qing Chuan, bisakah aku benar-benar mempercayaimu? Nyonya, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Qing Chuan, duduklah. Aku sudah menyiapkan segelas minuman untukmu. Qing Chuan An, kau pasti tahu kondisi keluarga Zuo saat ini. Rantai modalnya sudah mengalami masalah serius. Jika kau ingin kita berdua terus bekerja sama, kita harus menikah. Apa yang kau katakan? Tidak, aku serius. Keluarga Zuo sekarang sangat membutuhkan investasi. Dan keluarga lu, kami dapat menyediakan dana itu. Tapi aku punya syarat. Syaratnya adalah menikah denganku. Benar. Hanya dengan cara ini, aku bisa meminta ayahku untuk terus berinvestasi di keluarga Zuo. Hanya dengan begini kau pikir bisa mendapatkanku. Kau terlalu polos. Kau datang menemuiku hanya untuk membicarakan hal membosankan ini. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal yang menarik. Qing Chuan, sentuh di sini. Apa kau mendengar suara detak jantungku? Apa yang kau katakan? Qing Chuan, ini jantung Kak Su Xingchen. Tapi sekarang, jantung itu berdetak di dalam tubuhku. Lu Shui, mengapa kau menjadi seperti ini? Apa kau masih belum mengerti? Hubunganku dengan Su Xingchen jauh, lebih dalam dari yang kau bayangkan. Meskipun begitu, aku tidak akan menikah denganmu. Jika kau datang mencariku, hanya untuk membicarakan hal membosankan ini. Qing Chuan, jangan pergi. Aku benar-benar mencintaimu. Cintamu terlalu berat bagiku. Kata-kata Lu Shui, apa maksudnya ini? Jantung Su Qingqing, sekarang ada padanya. Bagaimana mungkin? Nyonya, ada apa? Perlu saya panggilkan dokter? Tidak perlu. Tolong periksa apakah hasilnya sudah keluar. Selamat Nyonya, Anda hamil? Apa? Aku hamil? Qing Chuan, bagaimana mungkin kau melakukan ini? Tidak bisa. Aku harus mencari Qing Chuan dan menanyakan semuanya. Xing Chen, kau pergi kemana? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Mengapa berita seperti ini muncul di internet? Aku juga tidak tahu. Orang-orang seperti kita, bukankah sering tertangkap kamera? Tapi kecepatan penyebarannya ini terlalu cepat. Su Xingchen, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Apa yang ingin kau lakukan? Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau meninggalkan Zuo Qing Chuan. Aku tidak mungkin meninggalkan Zuo Qing Chuan. Kami saling mencintai dengan tulus. Mencintai dengan tulus? Kau pikir kau pantas?
Ini surat yang kutulis untukmu, bacalah baik-baik. Mulai sekarang, hubunganmu dengan Zuo Qingchuan putus sepenuhnya. Lu Xue, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku akan mencari Zuo Qingchuan dan menjelaskan semuanya padanya. Apa yang kujanjikan padamu, sudah kulakukan. Kapan kau akan menyerahkan wanita ini padaku? Kau tenang saja. Setelah aku bersama Zuo Qingchuan, apa yang kujanjikan padamu tentang Su Xiaohan pasti akan kupenuhi. Presiden, aku baru saja melihat ada seseorang menaruh surat di depan pintu. Apa kau melihat siapa yang menaruhnya? Orang itu memakai topeng, jadi tidak terlihat jelas. Apa? Xing Chen ingin menceraikanku? Xing Chen, bagaimana dia bisa denganku? Bagaimana mungkin menceraikanku? Surat ini datangnya sangat tiba-tiba. Bukankah seharusnya kita mencari tahu kebenaran dari masalah ini? Tepat sekali. Aku harus tahu keberadaan Xing Chen. Segera kerahkan semua peralatan informasi. Aku harus tahu di mana sebenarnya Xing Chen berada. Kami sudah melacak keberadaan orang itu. Dia masuk ke Fulu? Fulu? Qingchuan, kenapa kau kemari? Tidak bisa. Tidak boleh menarik perhatian. Aku harus tinggal di sini dan menemukan Xing Chen. Oh. Shu'er, Xing Chen menghilang. GG Qingchuan, dia menghilang. Bukankah itu bagus? Setelah ini, tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Apa yang kau katakan benar juga. Sebenarnya kami berdua akhir-akhir ini sering bertengkar. Mereka bilang, pernikahan adalah akhir dari cinta. Tidak sepertimu. Penuh kelembutan dan perhatian. Benarkah, GG Qingchuan? Shu'er, waktu masih pagi, bagaimana kalau kau mandi dulu? Baiklah. Lepaskan. Su Xingchen, berteriaklah. Semakin keras kau berteriak, semakin aku suka. Yan Ximing, dasar keparat. Su Xingchen, bukankah kau selalu ingin tahu apa saja yang telah dialami oleh kakakmu? Kau sama-sama genitnya dengan kakakmu. Sebentar lagi aku akan memberitahumu apa saja yang telah dialami oleh kakakmu. Xing Chen, maafkan aku terlambat. Aku akan segera membawamu pulang. Cepat, cepat tangkap mereka. Qingchuan, hati-hati. Qingchuan. Qingchuan, aku kesakitan. Xing Chen, ada apa denganmu? Su Xingchen, ternyata kamu hamil. Xing Chen, kamu mengandung anakku. Kau pikir kau bisa melindunginya? Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Lu Xue, kamu yang memaksaku melakukan ini. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Xing Chen, kau akan menyesal jika menjatuhkannya. Qingchuan. Apa kau benar-benar? Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Semua itu sudah dia rencanakan sebelumnya. Aku hanya mencintaimu. Selain kamu, aku tidak akan bersama siapapun. Lalu mengapa kau? Karena dia, jantungnya adalah milik kakakmu Su Qingqing. Apa? Xing Chen, dengarkan aku. Lu Xue memang sakit parah setahun yang lalu. Dia perlu menjalani operasi transplantasi jantung. Saat itu, Su Qingqing meninggal dunia secara tragis. Jantungnya kebetulan cocok dengan Lu Xue. Oleh karena itu, keluarga Lu memutuskan untuk mentransplantasikan jantungnya pada Lu Xue. Ini konyol sekali. Bagaimana mungkin kakakku dimanfaatkan seperti ini? Aku tahu, ini sulit diterima. Tapi inilah kenyataannya. Kematian kakakmu mungkin bukan hanya kecelakaan. Keluarga Lu mungkin sudah merencanakan semua ini sejak lama. Bagaimana keluarga Lu bisa memperlakukan kakakku seperti itu, padahal dia orang yang begitu baik? Su Xingchen, kau sama seperti kakakmu. Kalian berdua hanyalah wanita murahan. Kalian sama sekali tidak pantas hidup. Kalian semua harus mati. Kau tidak pantas. Kau tidak pantas membicarakan kakakku. Kalian telah membunuh anakku. Anak kalian juga jangan harap bisa hidup. Qingchuan,
Kau baik-baik saja, King Chuan. King Chuan, Aku baik-baik saja. Direktur Zuo, ini semua hasil penyelidikan mengenai keluarga Lu, serta detail bagaimana jantung Su Qingqing ditransplantasikan ke Lu Sui setahun yang lalu. Qing Chuan. Qing Chuan. Direktur Zuo, Qing Chuan. Qing Chuan. Direktur Zuo, Tuan Zuo, anaknya hampir hilang. Untungnya pertolongan datang tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jaga kesehatan Anda, jangan terlalu stres. Kerja keras yang bagus. Xing Chen, kalian berdua baik-baik saja. Syukurlah, Xing Chen, kamu hamil. Aduh, kamu benar-benar pahlawan besar bagi keluarga Zuo. Kakek jangan berkata begitu. Ngomong-ngomong, ya, saya sudah dengar tentang masalah keluarga Lu itu. Apa yang mereka lakukan sungguh keji. Saya sudah kirim orang untuk mengurusnya. Saya tidak akan memberi keluarga Lu kesempatan lagi untuk berbuat kejahatan. Tuan besar, keluarga Lu sudah kami segel dan bukti kejahatan mereka sudah diserahkan kepada polisi. Percayalah, hukum akan memberi mereka hukuman yang setimpal. Dan saya juga dengar tentang masalah kakakmu. Jangan khawatir, saya pasti akan memberikan keadilan untuk kakakmu. Keluarga Lu tidak akan lolos dari hukuman. Yan Ximing, Su Xiaohan, tidak akan ada satupun yang saya biarkan. Terima kasih, kakek. Xing Chen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Aku tidak ingin menunggu sebentar pun. Su Xing Chen, maukah kamu menikah denganku? Aku ingin menikahimu. Aku tahu, kita sudah melalui banyak kesulitan bersama. Tapi aku ingin menghadapi masa depan bersamamu. Aku akan menjagamu dan anak kita. Memberi kalian kehidupan yang bahagia. Meskipun waktu kita bersama tidak lama rasanya, seperti sudah melewati separuh hidup. Sisa hidupku, aku akan menggandeng tanganmu dengan baik. Dan kita jalani bersama. Mau ya? Ya. Aduh, bagus sekali. Bagus sekali. Kalian berdua akhirnya akan menikah. Kakak, kami datang mengunjungimu. Kakak, apa kamu bisa melihatku? Aku hidup dengan sangat bahagia sekarang. Aku punya seseorang yang mencintaiku. Kami juga akan memiliki satu anak yang sangat lucu. Dia bernama Si King. Mengingat King Ching. Ching Ching. Tenang saja, aku akan selalu menjaga. Xing Chen. Qing Chuan. Sebenarnya aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Sebenarnya, aku sudah mengajukan pendaftaran ke sebuah universitas kedokteran terkenal di luar negeri. Baru-baru ini aku mendapat tawaran. Melalui kejadian ini, aku tahu. Belajar kedokteran tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tapi juga bisa mencelakai orang. Aku berharap akan ada lebih banyak orang yang ramah, seperti kakek, yang bisa hidup sehat sampai masa tua mereka. Aku juga berharap tidak akan ada lagi kejadian seperti yang menimpa kakak. Jadi aku memutuskan, setelah Si King lahir, aku akan melanjutkan studiku di luar negeri. Xing Chen, aku tahu. Aku tahu, meskipun kamu terlihat kuat di luar, tapi hatimu lembut dan baik. Aku akan mendukung keputusanmu. Namun, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Apa maksudmu? Aku sudah siap untuk menemanimu pergi. Aku hanya menunggu kamu memberitahuku. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Kamu jangan coba-coba tinggalkan aku. Tentu saja tidak. Bayi kita memprotes di dalam perut. Baik. Belum lahir saja, sudah merebut ibu dari ayah. Habis dia, putri kecil kita. Jing Chen, bintang jatuh yang tadi, apa kamu melihatnya? Aku dengar orang yang sudah meninggal akan berubah menjadi bintang.
dan selalu melindungi kita dari langit. Yang paling terang itu pasti kakak yang sedang menjagamu. Kakak, aku melihatmu. Si King juga melihatmu. Aku yakin kamu pasti menjagai kita dari langit agar kita selalu bahagia. Apa yang kamu harapkan? Aku berharap keluarga kita bisa selalu bersama, sehat selalu, dan aman sentosa. Aku yakin pasti akan terwujud.